Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, segala puji hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bermuajahah, kita dapat bertalabul ilm, kita dapat bertemu di tempat yang insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Diawali dengan saya pribadi, nanti mungkin Bapak dan Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu panjang. Bismillah. Cukup di apa namanya? Di ayun saja. Bismillahirrahmanirrahim. Karena hukumnya mad-tabi'i. Mad-tabi'i itu dua harakat. Kalau kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan dua harakat, tapi tiga harakat. Jadi cukup di ayun saja. Kalau ada hukum bacaan mad-tabi'i, cukup di ayun. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ada yang nas. Masih ada yang nas. Jangan nas, tapi nas. Nas. Nah. Nasta'in. Kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sempurna. Ihdinas. Nah, baru shad. Agak bulat. Ihdinas. Jadi jangan ihdinas. Kalau itu sin. Kalau ini shad. Ihdinas
siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingat, an'am. An'am. Yang pertama tidak ditekan, yang kedua agak ditekan. An'am. An'amta 'alaihim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca surah Al-Fatihah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dan materi kita tentang ilmu tajwid. Sekarang kita akan membahas tentang dua huruf. Yang pertama, dua huruf yang sejenis, dua huruf yang berdekatan, dan dua huruf yang sama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sengaja saya tuliskan tadi sore supaya nggak memakan waktu ketika kajian. Nanti mungkin di akhir kajian kita tahsin bareng-bareng surah Al-Qadar, sambil nanti kita mencari mana sih hukum gunnah, mana sih hukum nun sakinah dan tanwin dan lain sebagainya, supaya waktunya lebih efisien. Baik, kita akan membahas tentang dua huruf yang sama ketika bertemu, dua huruf yang berdekatan baik makhraj dan sifatnya, dan dua huruf yang sejenis. Yang pertama ada istilahnya idgham mutamathilain. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar? Belum? Jadi begini, Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah bosan dengan kata idgham, karena idgham selalu melekat pada ilmu tajwid. Bukan hanya idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Cek. Cek. Kayaknya ini. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah bosan dengan kata idgham, karena idgham selalu melekat dengan pembahasan ilmu tajwid. Kemarin kita sudah pernah membahas idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Apa sih secara harfiahnya kalau dimaknakan idgham ini? Idgham ini artinya adalah memasukkan. Jadi kalau ada kata idgham berarti memasukkan. Selanjutnya, mutamathilain ini dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Contohnya, apapun itu, huruf di dalam huruf hijaiyah, apapun itu, apapun hurufnya, ketika datang secara bersamaan,
bergandengan, maka disebut dengan idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain ini adalah istilah membacanya. Contoh, di dalam Al-Quran ada kalimat seperti ini. Idrib bi'asaka, bi'asaka. Mana huruf yang sama yang secara berdampingan? Ba. Huruf ba yang pertama sukun, huruf ba yang kedua berharakat kasrah. Tapi pada intinya, ketika dua huruf bertemu, huruf ba yang pertama ini sukun, huruf ba yang kedua ini berharakat. Mau harakatnya kasrah, mau harakatnya dhammah, mau harakatnya fathah, cara bacanya idgham mutamathilain. Kalau kita berbicara tentang idgham, memasukkan, secara istilahnya memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Bisa dipahami? Memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Jadi huruf yang pertama tidak dibaca, ditasydidkan. Kalau ba-nya dibaca idrib, karena ba adalah qalqalah. Tetapi pada pembahasan idgham mutamathilain, ba yang pertama sukun bertemu dengan ba yang berharakat itu tidak dibaca. Cara bacanya adalah idgham. Dimasukkan, memasukkan ba yang pertama kepada ba yang kedua. Cara membacanya idrib bi'asaka, idrib bi'asaka. Seakan-akan di sini itu tasydid. Seperti itu. Idrib bi'asaka. Kalau ba yang pertama dibaca, ini kan qalqalah. Jadi ada kewajiban kita untuk memantulkan ba. Idrib bi'asaka. Kan harusnya seperti itu. Tetapi karena ini adalah salah satu dari hukum idgham mutamathilain, ketika ba yang pertama sukun dan ba yang kedua berharakat, maka hukumnya adalah idgham, memasukkan ba yang pertama kepada ba yang kedua. Idrib bi'asaka. Contoh yang kedua, idzahaba. Za dengan za. Idzahaba. Mana huruf yang berdampingan dan sama? Za. Zal yang pertama sukun wajib. Zal yang kedua berharakat. Mau harakatnya fathah, mau harakatnya dhammah, mau harakatnya kasrah. Yang terpenting adalah berharakat. Cara membacanya idgham. Kalau saya bilang cara membacanya idgham, artinya memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua. Idzahaba. Seakan-akan ditasydidkan. Idzahaba. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, wa bal la yakhafuna. Wa bal la yakhafuna. Mana huruf yang berdampingan dan sama? Lam. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharakat. Maka cara membacanya adalah dengan diidghamkan. Apa artinya idgham? Memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua. Seakan-akan lamnya cuma satu. Wa balla yakhafun idzahaba idrib bi'asaka. Jadi bukan idrib bi'asaka.
idrib bi'asaka. Baik, itu untuk idgham mutamathilain. Idgham artinya memasukkan, mutamathilain adalah dua huruf yang sama. Pembahasan yang kedua tentang masih idgham juga, idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Mutaqaribain. Kita artikan satu-satu perkataan. Idgham, idgham artinya memasukkan. Kembali lagi memasukkan. Idgham. Mutaqaribain asal katanya adalah qarraba yuqarribu, qaribun, qariban. Artinya dekat. Artinya adalah dekat. Jadi secara istilah memasukkan dua huruf yang sifat dan makhrajnya berdekatan, dua huruf yang sama dan dia berdekatan. Berdekatan sifatnya, berdekatan makhrajnya. Contoh, di sini ada yang kedua, fa bertemu dengan za. Yalhad dzalika. Dzalika. Mana dua huruf yang berdekatan? Fa dan za. Sama-sama di ujung lidah. Za. Fa. Dekat kan? Dua huruf yang berdekatan. Maka cara membacanya adalah dengan mengidghamkan. Cara bacanya yalhad dzalika. Jangan baca yalhad dzalika, tetapi bacanya langsung kedalkan. Yalhad dzalika. Kalau ada istilah idgham maka ditasdidkan. Yalhad dzalika, bukan yalhad dzalika, tetapi yalhad dzalika. Karena qaf dan kaf ini makhraj dan sifatnya berdekatan. Sama-sama di ujung lidah. Za. Fa. Ya, dekat sekali, tetapi berbeda hurufnya. Itu. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, antara ba dan mim. Irkam ma'ana. Mana huruf yang berdekatan, Pak? Ba dan mim. Makhrajnya di mana? Syafa? Oh belum. Nanti insya Allah kita akan membahas tentang makhraj, tempat keluarnya huruf. Ya. Dan maksud berdekatan itu berdekatan sampingnya gitu ya? Ya, makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf. Kalau tadi, tapi dia harus sukun dulu kan? Kalau nggak sukun ya gimana? yang mana? Tadi kan semua. Fa bertemu dengan za. Ini. Misalnya sukun gitu kan? Jadi seakan-akan fa-nya ini tidak ada, Pak Irfan. Seakan-akan fa-nya ini tidak ada dan ditasydidkan kepada za. Yalhad dzalika. Nih, oke. Kita jabarkan. Seakan-akan dia itu seperti ini nih katanya, kalimatnya.
dzalika. Seakan-akan seperti ini. Yalhad dzalika. Jadi ditasydidkan. Kelihatan tuh? Yalhad dzalika. Jadi bukan disukunkan, tetapi ditasydidkan. Huruf yang pertama fa dimasukkan kepada huruf dza. Jadi yang dibaca hanya huruf dza. Yalhad dzalika. Tasydid. Hilang tuh ya, hanya hilang. Fa-nya hilang. Fa-nya hilang. Seperti halnya hukum idgham bi gunnah. Wa may ya'mal, nunnya ada. Tetapi ketika kita baca seakan-akan nunnya itu hilang. Itu yang dinamakan idgham. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian menemukan istilah idgham, maka huruf yang pertama sudah pasti itu seakan-akan hilang. Sama halnya idgham mutaqaribain. Seakan-akan huruf yang pertama ini hilang dan digantikan dengan dza. Karena kenapa? Karena dia dekat dari makhrajnya dan sifatnya. Yalhad dzalika. Nah, ba dan mim ini makhrajnya di syafatain, di dua bibir. Cara pengucapannya gimana? Ba melibatkan dua bibir, betul tidak? Ba. Mana ada kita mengucapkan ba tanpa menyentuh bibirnya? Enggak ada. Ba, ma, sama kan? Ba, ma. Cara membacanya dengan seakan-akan mentiadakan ba, langsung memasukkan kepada mim. Irkam ma'ana idgham. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian menemukan idgham, itu artinya adalah seakan-akan huruf yang pertama ini tidak ada dan hilang. Betul. Irkam ma'ana. Contoh yang ketiga dari qaf dan kaf. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Seperti ini. Mana huruf yang berdekatan? Qaf dan kaf. Makhrajnya di mana? Makhrajnya di aqsal lisan. Aqsal lisan itu langit atas nih, lidah. Qaf, kaf. Cara membacanya alam nakhluqkum. Bedakan qaf dan kaf. Beda ya cara membacanya. Qaf dan kaf. Tapi dalam konteks ini, ketika qaf bertemu dengan kaf, maka seakan-akan qafnya ini tidak ada, langsung kaf. Alam nakhluqkum, bukan nakhluqukum. Qaf ini kan qalqalah, seharusnya dipantulkan. Tetapi karena dia bertemu dengan kaf, yang dimana qaf dan kaf ini adalah huruf yang berdekatan antara makhraj, tempat keluarnya, dan sifatnya, maka cara membacanya dengan diidghamkan, dimasukkan. Kalau ada istilah idgham, jadi Bapak dan Ibu sekalian memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua, seakan-akan huruf yang pertama ini tidak ada. Alam nakhluqkum, bukan alam nakhluqukum, bukan seperti ini. Jadi hurufnya apa saja? Hurufnya fa dan apabila bertemu dza. Fa yang pertama ini sukun, fa, dza-nya berharokat. Kemudian yang kedua, apabila ba sukun bertemu dengan mim berharokat. Yang ketiga, sukun bertemu dengan kaf yang berharokat. Jadi ada 6 hurufnya. Fa, dza, ba, ma, qaf, kaf. Jadi kalau ada fa bertemu dengan dza, fa-nya ditiadakan, langsung ke dza, ditasydidkan, diidghamkan. Sama dengan ba bertemu dengan mim.
dengan kaf, langsung kepada huruf kaf. Itu pembahasan tentang idgham mutaqaribain. Bacanya aja ya, bacanya gitu. Bacanya Tetap aja ditulis. tulis tetap, dituliskan tetap, qafnya dicantumkan, ba-nya dicantumkan, fa-nya dicantumkan, tetapi cara membacanya dengan cara idgham. Cuma ada 6 huruf itu selain itu nggak ada. Gak ada. Memang jarang kita menemukan. Makanya mungkin Bapak dan Ibu sekalian agak sedikit asing dengan pembahasan idgham mutaqaribain. Yang terakhir, ketiga, ada idgham mutajanisain. Ada 3 saja. Hurufnya memang lumayan banyak. Mutajanisain. Kita artikan satu-satu. Idgham artinya memasukkan, mutajanisain artinya 2 huruf yang sejenis. 2 huruf yang sejenis. Hurufnya apa saja? Hurufnya agak lumayan banyak. Ta, to, tato. Apabila ta bertemu dengan to, dibalikkan lagi. Habis ta, to, ta. Ta, tato, ta. Tada. Wow. Tada, data. Pada, da, ta. Lamo, lam dan ro. Za dan ro. Nah, ta dengan ro ini adalah 2 huruf yang jenisnya sama. Jenisnya sama. Po dan ta, po dan da, tapo, tota, maaf. Tapo, tota. Jadi dibalik-balik. Tapo, tapo. Tota. Sejenis. Pada. Ya Allah. Tapo, tota, tada. Tada. Data. Laro. Zaro. Langsung kepada contoh. Amanat Qaifah. Amanat Qaifah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, idghalam. Idghalam. Contoh yang lain, lain basatta. Lain basatta. Baik. Huruf ta bertemu dengan to. Contohnya amanat to. Amanat to. Ta-nya seakan-akan hilang. Langsung ditasydidkan kepada huruf yang kedua, to. Ditasydidkan. Amanat Qaifah. Ketika ta sukun bertemu dengan to yang berharokat. Contoh yang kedua, zal bertemu dengan dho. Zal bertemu dengan dho. Cara membacanya bukan idghalam. Dengarkan dengan baik.
Idzalamu dengan idzalamu. Berbeda? Berbeda. Jadi cara bacanya langsung ke dha. Dha. Idzalamu. Lidahnya digigit. Dha. Kalau dha agak bulat, kalau dha tidak bulat. Dha dan dha. Idzalamu. Bukan idzalamu. Langsung. Idzalamu. Bukan idzalamu. Berbeda ya? Berbeda antara idzalamu dengan langsung ke dha. Seakan-akan langsung seperti ini. Seakan-akan langsung dha. Seperti ini. Seakan-akan seperti ini. Zalnya seakan-akan ditiadakan, tidak ada, langsung ditasdidkan pada huruf dha. Idzalamu. Karena antara zal dan dha ini adalah dua huruf yang sejenis. Yang ketiga, la in basatta. Mana dua huruf yang sejenis? To dan ta. To dan ta ini sejenis. To dan ta ini sejenis. Dia sama-sama toful lisan. Dia sama-sama toful lisan. Dia keluar makhrajnya nih. Makhraj to dan ta itu di ujung lidah. Basat ta, to, di ujung lidah. Tapi bukan digigit. Bedakan antara digigit za dan fa dengan to dan ta. Bedakan. Jadi cara bacanya to-nya nggak dibaca. Basat ta, bukan basatota. Karena to, mentang-mentang to ini adalah huruf qalqalah. Ketika bertemu dengan ta, jangan dipantulkan. Karena hukumnya idgham mutajanissain. Dua huruf yang datang berdampingan dan dua huruf tersebut sejenis. Jadi huruf yang pertama dimasukkan saja kepada huruf yang kedua. La in basatta, bukan la in basatota, bukan seperti ini. Tapi langsung la in basatta. Dapat dipahami Bapak dan Ibu sekalian? Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Boleh Bapak? Ya betul sekali. Yang dimaksud sejenis itu makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf sama antara to dan ta. Ini berada di ujung lidah. Toful lisan namanya. Tetapi dia beda sifatnya. Kalau ta, salah satu sifatnya ada yang namanya hams. Yang kita ketika penyebutannya harus ada desis. Tahu desis Pak Bu? Ta. Kalau to kan nggak ada. To, nggak ada nafas yang keluar. To, kalau ta. Seakan-akan ada yang keluar sedikit desis. Jelas Pak? Ayo. Adanya itu mirip-mirip ya, kayak fa dengan to. Ya, ini lam dengan to bisa yang satu gitu. Dia satu makhraj ya Pak. Dia sama-sama Ragu ya, qurrabi. Ada yang ingin didiskusikan Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita tahsin surah Al-Qadr? Kalau bolehnya cuma ini aja atau masih banyak yang lain? Ini saja. Kalau yang ini Ya. Kalau mutamaati lain, dua huruf yang sama semuanya, semua huruf hijaiyah yang ketika datang berdampingan. Ba sama ba, dal sama dal,
za sama za, kemudian lam sama lam, mim dengan mim sama. Semua jadi semua huruf hijaiyah. Kalau itu mutamathil lain. Kalau itu mutaqaribain hanya ini. Fa dengan za, ba dengan ma, qaf dengan kaf. Hanya ada 6. Tapi kalau itu mutajanisain ada berapa ini? Ta, to, ta, ta, da, ta, lam, ro, dal, 12. Ada 12. Selain itu tidak. Ada double. Gimana Pak? Ya. Tapo, tota, tada, data, lao, dalo. Ya. Ya. Ketika ta bertemu dengan to, atau to duluan bertemu dengan ta, atau ta duluan ketemu dengan dal, atau boleh dal juga ketemu duluan dengan ta. Dibalik-balik. Tapi kalau ini hanya satu posisi. Ketika posisinya ta-nya berada di depan, za-nya menjadi yang kedua, ba-nya yang pertama, mim-nya yang kedua, qaf-nya yang pertama lebih datang duluan, kaf-nya yang datang setelahnya. Baik, ada lagi? Ini cuma berapa di 9. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita coba tahsin surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Silakan buka. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Al-Qadar. Atau boleh dilihat sini. Oke, kita awali. Boleh Mas Uji mic-nya nanti agak didekatkan ya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian barengan saja, berbarengan mengingat waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1, 2, 3. Nun bertasdid, hukumnya gunnah. Cara membacanya ditahan. Jadi jangan langsung inna, jangan seperti itu. Tetapi digoyang dulu nggak apa-apa. Inna. Nun bertasdid, gunnah. Ditahan. Dua ketukan. Kalau ada yang semacam bendera seperti ini boleh 4, boleh 6 harkat. Jadi agak panjang. Gimana? Bukan. Nun. Kemudian nun sukun bertemu dengan zai. Hukumnya ikhfa. Jadi nunnya sama. Anzalna. Ditahan 2 ketukan. Anzalna, bukan anzalna, bukan anzalna, tetapi ditahan 2 ketukan. Pertama sama, kedua ditahan. Anzalna Lailatul Qadar. Kemarin kita sudah pernah membahas tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang mana kalau alif lam qamariyah itu lamnya dibaca Lailatul Qadar. Baik, ulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1, 2, 3. Cara membaca kalau diwakafkan, kita hilangkan dulu rohnya, hilangkan dulu. Lailatul qadar. Tadi seperti itu. Ditambahkan roh. Jadinya qadar. Jangan Lailatul Qadar.
artinya nggak ada. Qadr. Dal ini kan huruf qalqalah dipantulkan bertemu dengan ro. Lailatul qadr. Qadr. Mengalir saja. Lailatul qadr. Terakhir kita ulangi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1, 2, 3. Qadr. Qadr. Sebetulnya roh ini sifatnya ada takrir. Takrir itu jangan ro tapi ro. Cuman 1 dan 2 getaran saja, jangan ro. Ya. Tapi ro nanti itu gampang. Nanti itu. Untuk sementara nggak apa-apa. Ro nggak apa-apa. Baik. Kita cukupkan dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.